Hadirin dipersilakan duduk. Putusan SELA nomor 196 IP 2022 PN Kupang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan SELA sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa: nama Irawati Astana Dewi Pua alias Ira, tempat lahir di Kupang, umur 32 tahun, tanggal lahir 8 Desember 1989, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal perumahan Gria Apia, Blok B nomor 10, RT 029, RW Kelurahan Penkase, PLD Lete, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dan sesuai dengan KTP Jalan Kenangan nomor 9, RT 019, RW 007, Kelurahan Naikolan, Kecamatan 08, Kota Kupang, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri. Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan sekarang oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang. Terdakwa didampingi oleh kuasa hukumnya Ali Antonius, sarjana hukum, magister hukum, dan kawan-kawan advokat pada kantor advokat Ali Antonius, sarjana hukum, magister hukum and partners, beralamat di Jalan Rantai Damai 2 nomor 2 TDM Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2022 yang telah dilaporkan di Kementerian Pengadilan Negeri Kupang dengan nomor register 175-GS/SK/UPIT/2022 PN Kupang tanggal 18 Oktober 2022. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang nomor 196/PIT.B/2022 PN Kupang tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan majelis hakim. Penetapan majelis hakim nomor 196/PIT.B/2022 PN Kupang tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan setelah membaca pembacaan surat dakwaan penuntut umum dan mendengarkan pembacaan keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa. Nimbang bahwa oleh penuntut umum telah menghadapkan terdakwa ke depan persidangan sebagaimana dakwaan yang telah dibacakan pada persidangan yang lalu, selengkapnya termuat dalam putusan ini. Nimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan mana juga telah dibacakan pada persidangan yang lalu, selengkapnya termuat dalam putusan setelah ini, yang pada pokoknya supaya majelis hakim pada Pengadilan Negeri Kupang menerima dan mengabulkan nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Irawati Astana Dewi Pua seluruhnya dan menyatakan surat dakwaan dari penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, memerintahkan kepada jaksa penuntut umum agar mengeluarkan terdakwa dari rumah tahanan negara dan mengembalikan perkara kepada negara. Nimbang bahwa atas keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut bukanlah merupakan materi keberatan ataupun eksepsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP. Karenanya mohon supaya dinyatakan tidak dapat diterima. Nimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi eksepsi penasihat hukum terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai limitasi dan definisi suatu eksepsi dalam suatu perkara pidana dengan pertimbangan sebagai berikut. Nimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP menyatakan dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya berkaitan dengan kompetensi absolut atau relatif dan dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.
Menimbang bahwa walaupun pada pasal tersebut tidak dijelaskan mengenai batasan dan definisinya, namun keberatan atau eksepsi adalah upaya hukum yang bersifat insidentil berupa tangkisan sebelum dilakukannya pemeriksaan materi perkara dengan tujuan menghindarkan diadakannya pemeriksaan dan putusan mengenai pokok perkara. Oleh karena itu, esensi eksepsi adalah berkenaan dengan masalah-masalah cacat formilnya surat dakwaan dan tidak ditujukan terhadap pokok perkara. Menimbang bahwa mengenai syarat sahnya surat dakwaan telah diatur secara tegas dalam ketentuan pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pasal 143 ayat 2 KUHP berbunyi, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi a. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Pasal 143 ayat 3 KUHP berbunyi, surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B batal demi hukum. Menimbang bahwa membaca dan meneliti uraian keberatan penasihat hukum terdakwa, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima oleh karena didasarkan pada hanya satu alat bukti. 2. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan tentang unsur-unsur elementer dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa. 3. Surat dakwaan harus menyatakan tidak dapat diterima karena melanggar asas non-self incrimination dan right to remain silent. 4. Bahwa dakwaan kedua primer adalah error in subjecto dan objecto karena terdakwa bukan merupakan orang tua biologis maupun sosial dari anak korban Lail Maccabi. Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa pada poin 1 yang pada pokoknya menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima oleh karena hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, dan itu pun merupakan testimonium de auditu. Dan keberatan penasihat hukum poin ketiga yang pada pokoknya menyatakan surat dakwaan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena melanggar asas non-self incrimination dan right to remain silent. Demikian juga dari eksepsi poin keempat yang pada pokoknya menyatakan dakwaan kedua primer adalah error in subjecto dan objekto karena terdakwa bukan merupakan orang tua anak korban Lail Maccabi baik secara biologis maupun secara sosial. Menurut majelis hakim bahwa dalil-dalil tersebut telah memasuki materi perkara yang memerlukan pembuktian, sehingga dalil eksepsi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi penasihat hukum poin ketiga yang menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap mengenai tentang unsur-unsur elementer dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa undang-undang tidak menjelaskan pengertian cermat, jelas dan lengkap sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B. Namun dalam praktek peradilan dan jurisprudensi Mahkamah Agung disimpulkan 1. Cermat yaitu didasarkan pada ketentuan hukum terkait tanpa adanya kekurangan dan kekeliruan yang mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum dan atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Jelas yaitu berisi uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa yang mendengar atau membacanya akan mengerti dan mendapatkan gambaran tentang siapa yang melakukan tindak pidana dan tindak pidana apa yang dilakukan, serta kapan dan di mana tindak pidana tersebut dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan, dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Uraian komponen-komponen tersebut disusun
secara sistematis dan kronologis dengan bahasa yang sederhana. 3. Lengkap yaitu memuat uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan serta waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Menimbang bahwa dalam menyusun uraian secara cermat, jelas dan lengkap tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Dirumuskan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Kemudian disusul dengan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut. Atau dirumuskan unsur-unsur tindak pidana dan fakta-fakta perbuatan secara langsung dan bertautan satu sama lain, sehingga tergambar bahwa semua unsur tindak pidana tersebut terpenuhi oleh fakta perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati surat dakwaan penuntut umum dalam perkara aku, ternyata surat dakwaan telah diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta berisi identitas lengkap terdakwa, mencakup nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan dan tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Menimbang bahwa surat dakwaan penuntut umum dalam perkara aku, yaitu dakwaan ke-1 Trimer, pasal 304 untuk KUH pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke-2 KUH pidana, dakwaan ke-1 subsidiar pasal 338 KUH pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke-2 KUH pidana, dan dakwaan kedua primer pasal 80 ayat 4 junto pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 55 ayat 1 kedua KUH pidana, dan dakwaan kedua subsidiar pasal 80 ayat 3 junto pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 55 ayat 1 kedua KUH pidana, telah menguraikan mengenai tempus delicti dengan kalimat suatu waktu sekitar bulan Mei 2021 dan bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, dan lokus deliktinya yaitu bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jalan Kenanga nomor 9 RT 019 RW 007 Kelurahan Nainggolan, Kecamatan Maulamba, Kota Kupang, dan di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Gria Avia Blok B nomor 10 RT 029 Kelurahan Penkase, Oilete, Kecamatan Alak, Kota Kupang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang kelas 1A. Menimbang bahwa demikian juga, semua dakwaan penuntut umum juga telah menguraikan secara terang dan jelas perbuatan terdakwa telah melakukan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyiksaan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menghancurkan orang lain, yaitu Randi Suwardi Bajide alias Randi, supaya melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban Astri Evita Seprini Manape alias AT, dan melakukan kekerasan terhadap anak, yakni anak korban Lail Makabe yang mengakibatkan mati. Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan penuntut umum jelas, terang, dan dapat dimengerti dengan mudah karena penuntut umum telah memformulasikan atau memadukan semua fakta-fakta perbuatan yang mendukung tiap-tiap rumusan unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Demikian juga uraian perbuatan material atau material handling yang mendukung rumusan unsur dari setiap tindak pidana yang didakwakan telah dirumuskan secara sistematik dan kronologis sebagaimana dakwaan penuntut umum. Sedangkan apakah benar terbukti terdakwa melakukan suatu perbuatan tindak pidana dalam perkara ini sudah menyangkut materi perkara yang memerlukan pembuktian. Dengan demikian, keberatan
penasihat hukum terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka majelis hakim haruslah memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan agenda pembuktian. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara akan ditangguhkan hingga putusan akhir. Memperhatikan ketentuan pasal 156 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili: 1. Menyatakan eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan kepada penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini nomor 196/P.B 2022 PN Kupang atas nama terdakwa Irawati Astana Dewi Ua alias Ira dilanjutkan dengan agenda pembuktian. 3. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh kami, Darman Parlungguan Nababang, Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Hakim Ketua, Sarlota Marcelina Swek, Sarjana Hukum, Florence Katerina, Sarjana Hukum Magister Hukum, Konsilia Dina Elparang Ama, Sarjana Hukum, Sisera Serbida Lakomi Neno Hafeto, Sarjana Hukum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan selamanya diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para hakim anggota, dihadiri oleh jaksa penuntut umum di hadapan terdakwa dan didampingi oleh penasihat hukum terdakwa. Demikian terdakwa dan penasihat hukumnya dan jaksa. Eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima dan diperintahkan kepada jaksa untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan agenda pembuktian.